Oke, Assalamualaikum silakan warahmatullahi Bro. wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon izin untuk karena waktunya harus berbagi cukup terbatas, saya langsung ke materi eh, presentasi saya di slide yang sudah saya siapkan untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mohon izin untuk share screen. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semua tahu bahwa pandemi ini merubah banyak hal. Pandemi ini tidak saja merubah perilaku kita sehari-hari, tapi juga pandemi merubah gaya hidup kita semua. Contoh paling konkret saja hari ini, kalau sebelum pandemi kita selalu berpikir begini, berpikirlah positif gitu. Tapi kalau mikirnya positif itu justru menakutkan gitu. Kita harus berpikir negatif gitu. Maksudnya untuk diri sendiri ya. Jangan sampai mengatakan kita positif, kita harus negatif gitu. Itu contoh konkret saja bagaimana kemudian pandemi ini merubah banyak hal gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan dalam konteks untuk menunaikan tugas sebagai komite sekolah di masa pandemi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita bertanya bersama-sama. Ini ilustrasi yang saya dapatkan dari sumber online. Relasi antara komite dengan kepala sekolah itu tidak semuanya manis, tidak semuanya positif. Ada juga di beberapa tempat yang harus berhadapan dengan problem hubungan antara komite sekolah dengan manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah dalam konteks ini paling konkret adalah kepala sekolah gitu. Nah, bagaimana di gambar ini Bapak Ibu sekalian kita lihat ada kepala sekolah pegang bendelan uang, lalu kemudian ada komite sekolah menutup rame-rame mulut kepala sekolah gitu ya, sebagai lambang, sebagai simbol, sebagai gambaran hubungan antara kepala sekolah dengan komite sekolah ini tidak selalu berujung kepada kemitraan yang baik. Nah, presentasi saya, Bapak Ibu sekalian, akan mengajak kita semua untuk membangun bagaimanakah membangun kemitraan yang baik antara komite sekolah dengan masyarakat dan juga dengan manajemen sekolah gitu ya. Ya, posisi komite sekolah menjadi sangat penting karena ada yang disebut dengan bridging role. Ada peran yang menjembatani antara kebutuhan sekolah dan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitan ini diantaranya diwakili oleh orang tua siswa. Kita diingatkan saja Bapak Ibu sekalian dengan peraturan di pendidikan tahun 75 2016 tentang komite sekolah. Ada hal yang penting Bapak Ibu sekalian yang kalau ada perubahan-perubahan tentang komite sekolah dalam regulasi Kemendikbud, ada satu kata penting yang dilakukan oleh pemerintah, bahwa dalam konteks untuk memperkuat komite sekolah harus dilakukan kata kuncinya yang penting adalah revitalisasi. Kita semua tahu Bapak Ibu sekalian, posisi komite sekolah itu sangat vital dalam beberapa tugas yang dibutuhkan justru oleh sekolah dan juga oleh masyarakat. Nah, kata-kata revitalisasi itu berarti harus ada penguatan kembali kepada posisi vital dari komite sekolah. Nah, tentu dengan prinsip yang digambarkan oleh Kemendikbud, oleh Mendikbud dengan regulasi ini, dasarnya adalah prinsip gotong royong, gitu. Tentu kita diajarkan oleh tradisi kita semua bahwa gotong royong itu tidak akan pernah ada jika untuk kepentingan negatif. Gotong royong itu hanya ada untuk kepentingan positif, gitu ya. Baik, di pasal 1 kita juga dijelaskan siapakah sebetulnya komite sekolah itu dan bagaimanakah posisi komite sekolah dalam konteks hubungan antara sekolah dengan wali murid dan juga masyarakat.
Nah, sebagai lembaga mandiri, maka menjadi penting untuk kita perkuat bersama-sama Bapak Ibu sekalian posisi komite sekolah ini supaya kita bisa lebih bisa maksimal untuk menjalankan tugas kita bersama. Baik, ini Bapak Ibu sekalian aturan-aturan yang kita butuhkan. Saya akan percepatnya karena waktu. Nah, ada beberapa tugas yang penting bagi bagi komite sekolah untuk dilaksanakan. Pertama bicara soal pertimbangan ya. Posisi kepala komite sekolah itu bukan eksekutif, bukan mengeksekusi program. Tapi komite sekolah itu adalah memberikan pertimbangan gitu ya kepada gitu. Dalam hal ini adalah manajemen sekolah. Nah, ini beberapa poin penting dari yang dibutuhkan oleh komite sekolah untuk dilakukan sebagai bagian dari fungsi pertimbangan. Ada 1, 2 dan berikutnya. Nah, Bapak sekalian, saya akan masuk ke bagian yang tidak kalah pentingnya tentang pasal yang mengatur tentang etika yang harus dibangun bersama-sama dalam menjalin hubungan yang baik antara komite sekolah dengan pihak manajemen sekolah. Mulai dari kelayakan, etika, kesantunan, dan seterusnya. Ada hal yang penting yang kita semua tahu ya Bapak Ibu sekalian, ada 3 kata kunci yang kita harus hati-hati. Pertama adalah pungutan, kedua adalah sumbangan, gitu ya. Dan yang ketiga adalah hadiah. Nah, sekolah itu dihadapkan beberapa problem juga tidak sedikit. Jika kemudian kebutuhan atas sesuatu untuk pengembangan sekolah, nominalnya ditentukan, waktu pembayaran yang ditentukan, maka itu masuk pasal pungutan. Gitu Bapak sekalian. Kalau jumlah uangnya itu ditentukan, kemudian waktu pembayaran juga ditentukan, maka itu masuk pasal pungutan gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa dimanfaatkan oleh komite sekolah untuk bisa keluar dari jebakan pungutan, tetapi pada saat yang sama masyarakat, orang tua siswa bisa berkontribusi untuk sekolah, karena bagaimanapun sekolah itu butuh banyak hal yang menjadi bagian dari kebutuhan penyelenggaraan sekolah bagi anak kita semua. Nah, Bapak sekalian, mohon izin saya akan memutarkan video TikTok sebentar Bapak sekalian. Kita pirsani TikTok ini sebentar saja untuk menggambarkan bagaimana respon orang tua saat mereka harus memasuki pembelajaran jarak jauh di ruang dan di masa pandemi ini. Mohon izin, saya akan putarkan sebentar aja. Bisa kita simak bersama-sama. Sekolah iki sida dilanjut apa ora? Jarene tanggal 4 Januari wis mulai masuk tatap muka, tibakno diundur meneh. Iki mak-emak, mbok-mbok sirahe wis meletek sigar dadi loro. Mikiri pelajarane bocah-bocah sing PPKN, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sejarah dan ini dan itu Pak Sarbini pakai sepatu. Ora mari-mari. Kapan emak-emak iki iso santai, longgo selonjor tumak nina, ora mikiri pelajaran, Wong wis tuwek kok kon mikiri pelajaran terus. Kapan yo nyantai, mari ngene lek sekolah ora mlebu-mlebu terus, anakku perawan-perawan loro karo tak rabekno ae. Wis sekolah gak oleh diutang bayare, kudu pepek sekolahe mundar-mundur ae. Mbok-mbok iki sirahe wis meletek, ayo ndang mlebu. Bagus sekalian, inilah salah satu ungkapan yang real dilakukan oleh mbok-mbok kita ini, oleh emak-emak kita ini, oleh orang tua siswa. Jadi ada keresahan yang luar biasa Bapak sekalian. Tiba-tiba kemudian masa pandemi yang datang tiba-tiba mengharuskan orang tua untuk mendampingi anaknya, untuk bersama-sama anaknya mengantarkan anaknya untuk bisa mengikuti pembelajaran. Nah, sebelumnya ketika pembelajaran tatap muka, mungkin tugas orang tua membawa anaknya ke sekolah, saya itu bisa merasa free,
karena sekolah sudah ditangani oleh sekolah. Nah, sekarang kan 24 jam anak-anak berada di rumah bersama orang tua dan seterusnya. Mari kita lihat, Bapak sekalian, apa yang bisa dilakukan oleh komite sekolah di masa pandemi ini. Nah, kita belajar dari video TikTok tadi, Bapak sekalian, bagaimana peran strategis yang bisa dimainkan oleh komite sekolah. Saya agak cepat, Bapak sekalian, karena harus berbagi materi saya agak banyak. Nah, pelajaran pertama, Bapak sekalian, kita diingatkan oleh pandemi bahwa pandemi ini mengembalikan kita kepada substansi pendidikan. Apa substansi pendidikan? Kita lihat, Pak, Bu. Ada buku judulnya Learning Not Schooling. Ini melakukan reaktualisasi, melakukan revitalisasi terhadap tujuan pendidikan. Di buku ini, Bapak Ibu sekalian, berargumen bahwa yang dibutuhkan anak-anak itu adalah belajar. Gitu. Belajar. Bukan sekedar sekolah gitu. Buku ini begitu. Buku ini berargumen, menyajikan argumen bahwa anak-anak itu butuh belajar, bukan sekolah, kira-kira gitu. Tapi kita diajarkan, Bapak Ibu sekalian, oleh kaidah yang berlaku di kalangan santri. Lil wasail hukmul maqasid. Jadi maqasidnya itu adalah learning. Maqasid itu learning. Maqasid itu belajar. Tujuan dari proses itu adalah belajar. Sekolah itu sarana untuk mengantarkan anak didik kita supaya bisa belajar. Tapi kaidah fikih mengatakan lil wasail hukmul maqasid. Kalau belajar itu wajib, maka wasilah untuk bisa belajar, yaitu sekolah, itu hukumnya juga wajib. Kira-kira begitu, Bapak sekalian. Itu yang selama ini terjadi. Tetapi kemudian pandemi merubah banyak hal karena anak-anak kemudian harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Belajar tidak di sekolah, tapi belajar di rumah gitu. Nah, pandemi mengingatkan kita kepada satu prinsip bahwa mendidik itu tugas orang tua. Kalau orang tua membawa anak-anak ke sekolah, bukan berarti tugas mendidik anak selesai. Tapi menyerahkan tugas mendidik anak itu sebagian kepada sekolah. Tapi kemudian pandemi ini sekarang, Bapak sekalian, mulai tidur, bangun tidur, sampai tidur lagi, kita 24 jam bersama anak-anak, mendampingi anak-anak, karena itu ini momen penting, Bapak Ibu sekalian. Contoh paling konkret yang sering dilakukan oleh banyak orang, dikeluhkan banyak orang, bahwa dibilang pandemi COVID-19 ini menyebabkan learning loss. Anak kehilangan kesempatan untuk belajar. Saya bilang, pertanyaannya kemudian adalah, hilang dari mana? Hilang dari siapa? Berkompetisi dengan siapa orang semua manusia di bumi ini sekarang mengalami pandemi? Yang kedua, kenapa muncul istilah learning loss? Itu karena kita melihat pembelajaran di era pandemi ini dengan era sebelumnya. Padahal Bapak sekalian ada ruang yang bisa dimaksimalkan oleh orang tua. Komite sekolah penting untuk mengajak orang tua begini, Bapak sekalian. Yang penting diajarkan kepada anak-anak ini bukan sekedar soal akademik, tapi juga life skills. Contoh, selama 24 jam anak bersama kita di rumah. Maka ada keterampilan hidup yang harus dikuasai anak, mulai dari mencuci, memasak, membesarkan karakter mereka, mengembangkan karakter mereka, dan itu tugas orang tua. Nah, komite sekolah penting untuk mengajak bersama-sama wali murid, juga masyarakat, untuk memahami substansi pendidikan lagi. Bahwa mendidik itu tugas orang tua, bukan tugas guru semata-mata. Karena guru itu adalah wakil orang tua selama 6, 7, 8 jam berada di sekolah. Gitu. Tapi substansinya tetap tugas orang tua. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, bagian dari itu, apa yang disebut dengan the family man. Pandemi ini menyadarkan kita semua bahwa orang tua, baik perempuan atau laki-laki, itu sama pentingnya di hadapan anak-anak, Bapak-Ibu sekalian. Kita selama ini menjadi laki-laki dalam tradisi orang
Indonesia lah ya, orang kita lah di sekitar kita bersama-sama ini. Jadi wong lanang itu enak Bapak Ibu sekalian. Turun dari salat di masjid itu kopi sudah cemepak, sarapan sudah cemepak, rokok sudah cepak, gorengan sudah cepak. Yang sibuk itu adalah istrinya. Lalu kemudian sudah begitu, kalau kopi kurang manis dikit, kita sebagai laki-laki mungkin mulai cerewet gitu, ngomel ke istri mungkin dan seterusnya. Persoalan pendidikan anak, kadang-kadang orang tua juga tidak terlalu memberikan ruang yang maksimal. Nah, pandemi kita diingatkan bahwa sosok ayah itu dirindukan oleh anak-anak di rumah. Tidak bisa sekarang orang tua laki-laki mengatakan, udah kamu sama ibumu, nggak bisa. Karena apa? Teorinya begini Bapak sekalian. Kalau ayah tertekan, biasanya melampiaskan ketertekanan kepada ibu, kepada istri. Istri tertekan, itu kepada siapa melampiaskan ketertekanan ya Bapak sekalian? Kepada suami nggak mungkin, karena nggak akan berani. Melampiaskan ketertekanan justru kepada orang yang berada di bawah kekuasaannya. Siapa itu? Anak-anak. Maka marahnya suami berimplikasi kepada kondisi psikologis istrinya. Marahnya istri itu berimplikasi kepada kondisi psikologis anaknya. Nah, karena itu masa pandemi ini tidak hanya ibu, tapi ayah juga punya peran yang sama untuk dirindukan di mata anak-anak kita bersama. Terus sekalian, bagaimana sekarang kita lihat partisipasi orang tua, keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak itu sudah menjadi konsen penelitian banyak orang. Kita lihat di layar ini Bapak Ibu sekalian, banyak karya, banyak penelitian level internasional yang melihat bahwa jangan lupa partisipasi orang tua, keterlibatan aktif orang tua itu menentukan pendidikan anak bagi masa kini masa depan. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian keterlibatan orang tua itu sekarang menjadi bahan riset dari para pemikir dan pemerhati pendidikan. Nah, karena itu pandemi ini mengingatkan kita bersama bahwa komite sekolah penting untuk mengingatkan kita semua orang tua dan juga masyarakat supaya terlibat aktif dalam pendidikan anak-anak. Nah, ini Bapak sekalian supaya kita menjadi sadar betul bahwa ada peran komite yang tidak bisa dianggap enteng dalam konteks revitalisasi tugasnya, yaitu meningkatkan keterlibatan aktif orang tua siswa dalam mendidik anak. Nah, yang kedua Bapak sekalian, pandemi memperkuat kesadaran kita tentang ekosistem sosial pendidikan. Contoh paling konkret Pak, Bu, kalau ada satu ruangan, semua orang menggunakan masker. Ada satu orang tidak menggunakan masker. Ini kalau kemudian dia terpapar, Bapak sekalian, maka semua satu ruangan itu bisa terpapar oleh COVID-19. Nah, ekosistem sosial pendidikan itu berarti bahwa ada sub yang namanya kepala sekolah, ada guru, ada tenaga kependidikan. Itu harus berfungsi maksimal. Sebagaimana juga harusnya orang tua juga berfungsi yang sama, maksimal juga di hadapan anak-anak. Kalau sekolah aja maksimal, gurunya tuh montang-manting menggunakan video conference, dan koneksi terputus-putus atau bahkan datang atau home visit dan seterusnya. Tapi kalau orang tua merasa bahwa tugasnya mendidik itu sudah dipasarkan kepada guru, ekosistem sosial pendidikan kita nggak terbentuk. Nah, karena itu pelajaran di masa sekarang ini Bapak sekalian bagi komite sekolah adalah untuk bersama-sama menyadarkan kita semua orang tua termasuk masyarakat secara luas bahwa dibutuhkan ekosistem sosial yang kondusif bagi pendidikan anak-anak. Nah, kita lihat Bapak sekalian, bagaimana yang disampaikan oleh ibu-ibu dalam video TikTok itu. Dia mengatakan begini, wes sekolah gak oleh diutang bayare, kudu pepe, sekolah mundur-mundur ae, mbok-mbok iki sirai wes meletek. Ini menunjukkan tingkat ketertekanannya seorang ibu gitu ya. Dan saya yakin bahwa video ini tidak hanya diwakili, tidak hanya yang bersangkutan saja, tapi juga melanda kepada banyak ibu-ibu. Kalau kemudian sekolah tidak bisa membaca kondisi ekonomi warga masyarakat, kondisi ekonomi orang tua siswa, Bapak sekalian, maka pasti akan muncul ketegangan antara sekolah dengan orang tua siswa.
hari ini mungkin kita bisa mengatakan Bapak sekalian, tidak hanya sekolah-sekolah yang diikuti oleh anak-anak dari keluarga miskin, Pak, Bu. Saya punya banyak teman di Surabaya menjadi kepala sekolah SMA elit, menjadi kepala sekolah SMP elit di Surabaya, Bapak Ibu sekalian. Itu semua sekarang digeruduk oleh orang tua. Kenapa? Orang tua pada minta supaya ada diskon. Karena apa? Karena ekonomi mereka sekarang terpapar oleh COVID-19, tidak seperti sebelum COVID. Tentu mereka juga harus memikirkan biaya sekolah anak-anak. Sekolah pun juga harus handar beni bersama-sama menyelesaikan problem menurunnya kapasitas ekonomi orang tua itu. Nah, jadi Bapak sekalian, posisi komite ini penting untuk bisa memperkuat saling mendengar sekolah dengan kebutuhan orang tua. Ada hal yang tidak benar Bapak Ibu sekalian, yang penting juga dikritik. Ada di antara orang tua siswa mengatakan begini, sekolah iki lapo ae sik njaluk bayaran ae. Saya mendengar begitu sendiri, Pak. Iki sekolah iki lapo ae kok sik njaluk bayaran ae, sik nagih-nagih bayaran ae. Bukannya nggak mlebu to sekolah kok kudu bayar. Sekolah gak mlebu, masa kudu bayar sih? Kiranya Bapak Ibu sekalian, kalau PJJ itu berarti sekolah nggak butuh biaya untuk running sekolah gitu Bapak Ibu sekalian. Nggak butuh membayari guru, gawai, dan seterusnya. Nah, ini terutama terjadi pada sekolah-sekolah swasta. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi penting bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian, supaya ada proses saling mendengar, dan komite sekolah posisinya itu penting untuk bisa menjembatani antara kebutuhan sekolah dengan orang tua siswa. Pelajaran ketiga Bapak sekalian, pandemi memperkuat komunikasi komite sekolah sebagai mediator. Kita lihat seperti apa Bapak sekalian. Kita lihat di gambar ini Pak, kita tahulah bahwa yang sebelah kanan dari layar kita ini laki-laki. Cara memegang tamparnya itu beda, Pak. Cara memegang talinya berbeda. Yang sebelah kiri layar itu pasti perempuan, Pak, bukan laki-laki. Menjadi indah, walaupun berbeda, Pak. Tapi tali itu bisa kencang karena bisa dipegang bareng-bareng. Lalu sekalian, saya akan agak cepat materinya karena waktu. Saya akan masuk ke ini, Bapak sekalian, indikator kemitraan. Nanti materinya bisa dibagi oleh teman-teman dari Dewan Pendidikan Lamongan. Apakah kemitraan itu sukses atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Ada indikatornya. Pertama indikatornya. Kemitraan sukses jika persepsi negatif terhadap serta antar komite sekolah, manajemen sekolah, dan wali siswa menurun. Kalau persepsi orang tua negatif kepada kepala sekolah, kepada sekolah, berarti kemitraan masih belum jalan maksimal. Kalau sekolah punya perspektif atau persepsi negatif terhadap orang tua siswa, itu berarti di sana ada problem kemitraan yang terjadi. Maka ukuran kemitraan sukses jika persepsi negatif itu turun, Bapak Ibu sekalian. Satu. Kedua adalah program kemitraan sukses jika ketaatan manajemen sekolah dan wali siswa pada keputusan komite sekolah makin tinggi. Akan bermasalah peran komite sekolah jika keputusan komite sekolah hanya ditaati oleh sekolah saja umpama, wali siswa tidak, atau diikuti hanya wali siswa saja, tapi sekolah tidak mau mengikuti, tidak bisa Bapak sekalian. Karena itu kemudian ukuran suksesnya fungsi komite sekolah itu jika kemudian ketaatan kepada keputusan komite sekolah bisa diikuti dua-duanya, baik manajemen sekolah maupun oleh wali siswa, dan juga masyarakat sudah pada tentu. Yang ketiga Bapak sekalian, bahwa program kemitraan sukses jika partisipasi masyarakat dalam upaya percepatan pembangunan kualitas pendidikan sekolah makin tinggi. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, gambar yang ada di bawah ini, yang ada di layar ini tidak akan kemungkinan bisa serta-merta begitu ambruk lalu bisa dibangun, Pak. Jika tidak ada kontribusi dari orang tua siswa. Mengandalkan umpama biaya rehabilitasi dari Pemkab Lamongan gitu ya. Pemkab juga punya aturan tersendiri soal keuangan.
Kalau kemudian tidak ada akun pembayaran dari bencana alam dan seterusnya, Pemkab atau Dinas Pendidikan tidak akan bisa mengeluarkan uang sakjet-saknyet seperti diinginkan oleh banyak orang. Sebab kalau itu dilakukan pasti akan menjadi temuan. Nah, tapi akan selesai masalahnya jika komite sekolah itu mampu memobilisasi partisipasi masyarakat. Di antara masyarakat itu ada tentu orang tua siswa. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian itu bisa terjadi, maka hasilnya akan bagus sekali. Caranya bagaimana? Nah, pertama, langkah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Komite sekolah penting untuk menjadi pembelajar cepat. Karena komite sekolah pasti tidak punya kompetensi seperti kepala sekolah, bikin perencanaan, rencana kegiatan sekolah, evaluasinya, penganggaran. Tapi bagaimanapun, karena dipercaya menjadi lembaga independen untuk menangani sekolah, tentu untuk menjadi pembelajar cepat. Yang kedua, Bapak sekalian, penting bagi komite sekolah untuk bisa meningkatkan level partisipasi wali siswa atau masyarakat dalam perencanaan pembangunan sekolah. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah Bapak sekalian membangun komunikasi yang produktif dengan manajemen sekolah dan wali siswa. Sebab kenapa? Kalau kemudian ada masalah antara dua pemangku kepentingan, sekolah dan wali siswa, lalu kepentingan mereka tidak bisa termediasi dengan baik, tentu itu tidak akan bisa memberikan dampak positif bagi pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Saya kira itu sementara untuk presentasi saya, karena waktu ada 2-3 slide tadi sebetulnya tidak bisa presentasikan. Terima kasih Pak Gofur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.